terkait agenda PON 2020 di Papua, dan juga sebagai tuan rumah, kami setiap hari dan sering sampaikan di berbagai media sosial bahwa ya kami juga tidak tahu tuan rumah PON 2020 di Papua ini maunya siapa. Apakah maunya orang Jakarta ataukah maunya orang Papua? Kalau orang Papua ya orang Papua siapa? Apakah elit? Nah, kalau elit yang siapa ya kami juga hari ini belum tahu. Nah, karena itu kami selalu sampaikan bahwa kalau bisa agenda PON dan juga tuan rumah di Papua itu dibatalkan saja. Ya, dengan alasan bahwa dampak daripada agenda PON 2020 di Papua untuk masyarakat kecil yang ada di pendalaman di sana tidak ada sama sekali dampak positifnya. Gitu. Nah, ya kami juga tidak tahu apakah permintaan PON 2020 ini apakah kesepakatan 7 wilayah adat yang ada di Papua ataukah hanya semaunya elit Papua, ya kan? Nah, ini kok kami belum tahu. Nah, karena itu ya kami melihat agenda PON 2020 dan khusus tuan rumah di Papua adalah suatu pemaksaan itu. Karena itu kami minta untuk segera dibatalkan, bukan lagi ditunda, tapi dibatalkan. Nah, dibatalkan dalam hal dipindahkan di provinsi lain. Misalkan di Banten, Jawa Timur atau Jawa Barat yang sudah siap sedia fasilitas olahraganya. Nah, kalau untuk Papua saat ini, PON 2020 saat ini, ya kami kira ya belum siap dalam hal fasilitas olahraga, belum cukup. Oke, kalau hari ini Papua andalkan stadion yang baru dibangun di Kampung Harapan Jayapura itu, ya saya kira itu hanya baru satu, sementara banyak atlet yang akan dilakukan. Nah, karena itu saya secara pribadi juga sering sampaikan di berbagai media bahwa negara kalau hari ini dia mau membangun fasilitas olahraga dalam bentuk semega apapun itu, ya saya kira itu negara punya tugas dan kewajiban yang dia harus bangun. Nah, dan juga satu pertanyaan buat panitia PON dan khusus juga orang Papua sebagai tuan rumah, bahwa sampai hari ini atlet apa, pelatih siapa, terus juga kami belum lihat sampai hari ini di media-media. Nah, karena itu kami berharap supaya harus ada orang asli Papua, harus ada anak-anak Papua yang bisa bertanding di agenda PON. Nah, jika tidak ada sama sekali, ya saya kira ini hanya proyek orang Jakarta dan proyek para elit-elit tertentu. Karena itu kami minta untuk segera PON 2020 ini dipindahkan, kalau bisa dibatalkan khusus tuan rumah di Papua. Ya, karena dampak positif ya memang harus ada buat orang Papua. Kan tidak ada sampai kan dampak positif. Khusus apalagi khusus masyarakat kecil yang ada di daerah pedalaman. Itu pun masyarakat sampai dia tidak tahu agenda PON itu apa. Sampai hari ini dia tidak tahu. Dengan keterbatasan tidak punya iPhone, HP, ya kami susah untuk mengakses informasi di internet segala macam. Nah, karena itu sekali lagi bahwa oke, kalau hari ini panitia lokal dan pemerintah Provinsi Papua terus ngotot lakukan PON di Papua, ya saya kira kita harus melihat untuk dampaknya dulu, dampak positif buat orang asli Papua itu tidak sama sekali khusus di masyarakat. Kalau ya kami tidak apa-apa, tetapi masyarakat kecil. Nah, karena itu, dan ini saya kira kebiasaan, dan sampai hari ini masyarakat Papua itu selalu jadikan objek pembangunan. Dia tidak pernah menjadi melibatkan dia dalam pembangunan, tetapi dia selalu menjadi objek kepentingan orang-orang tertentu. Nah, ini saya kira kebiasaan buruk yang dibangun oleh orang Jakarta dan orang elit Papua. Karena itu kami minta berhenti bermain-main. Nah, satu hal lagi, sekali lagi, bahwa saya sering selalu sampaikan, negara dan khusus orang Jakarta kalau mau bangun orang Papua
dalam bentuk apapun, semega apapun, kota yang secanggih apapun itu, saya kira itu tugas dan kewajiban. Nah, karena itu dia memang harus membangun. Ya memang negara hadir untuk berbuat baik terhadap masyarakat Papua, negara hadir untuk membangun terhadap orang Papua. Kan itu kan tugas negara dan itu wajib siapapun pemimpinnya. Entah Jokowi, entah Lukas, setelah Jokowi baru Lukas, siapapun itu ya dia bertugas untuk membangun. Jadi tidak ada hubungan dengan masalah-masalah lain. Misalkan masalah kemanusiaan yang terjadi di Papua. Sampai hari ini kan krisis kemanusiaan Papua kan sampai hari ini kan masalah belum ada yang menyelesaikan secara tuntas. Kan itu. Dalam posisi begitu misalkan diduga di atas di Paniai ya, masyarakat masih luka. Sampai hari ini belum menyembuhkan lalu dipaksakan agenda PON harus menyelenggarakan. Ya saya kira ini suatu pemaksaan. Karena itu sekali lagi kami minta supaya agenda PON dipindahkan di provinsi lain dan dibatalkan saja, tidak perlu ditunda lagi. Nah, karena kami melihat bahwa ini sama hal juga seperti Otsus. Otsus itu kan nasionalisme orang Jakarta, bukan nasionalisme orang Papua. Bahkan implementasi juga yang terjadi di Papua sampai hari ini belum maksimal. Saya kira itu.